れだわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Pada video kali ini, kami akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai beberapa bocoran terbaru dari manga baku hantam Tokyo Revengers, khususnya untuk chapter 254. Namun sebelum mulai, Oji-san mau ingatkan sekali lagi ya, bahwa bocoran ini baru terbit sejak 1 jam yang lalu, dan hanya berupa potongan-potongan cerita singkat dari beberapa panel manga yang ada pada chapter terbaru tersebut. Jadi buat beberapa akun baru atau akun nyasar yang tiba-tiba bilang videonya diulang-ulang, kami sarankan kalian langsung skip aja ya video ini dan tunggu sampai chapter 9 terbit pada hari Selasa nanti. Lagi pula sebisa mungkin kami selalu membedakan isi bocoran kami dari versi ilegalnya. Sebenarnya mau Tokyo Revengers ataupun manga lain polanya sama saja. Sebelum chapter terbarunya terbit, pasti lebih dulu ada beberapa bocoran yang beredar. Sebut saja One Piece yang bahkan setiap minggu bisa muncul bocoran sebanyak 3 kali. So, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung kita mulai aja pembahasannya. Kita mulai dengan bocoran yang pertama. Ingat kan 3 minggu yang lalu Ken Wakui pernah memposting sebuah bocoran berupa gambar sketsa dari salah satu panel manga Tokyo Revengers, di mana pada postingan ini kita bisa melihat gambar mata dari salah satu karakter yang belum jelas siapa pemiliknya. Pada awalnya kami sendiri mengira bahwa gambar sketsa ini adalah gambar dari vision terbaru yang didapatkan atau dilihat oleh Takemichi pada chapter 253 kemarin. Namun jika kita perhatikan baik-baik, ternyata terdapat beberapa perbedaan mencolok dari kedua gambar ini. Pertama, sketsa ini dibuat atau digambar dari depan, sedangkan dalam vision Takemichi kemarin, sudut pandang matanya digambar dari samping. Kedua, ekspresi dari gambar mata ini lebih mirip dengan ekspresi kaget daripada gambar efek dari vision milik Takemichi. Tentu saja semua hal tersebut menimbulkan banyak sekali tanda tanya besar bagi para fans dan pembaca manga baku hantam ini. Nah, kebetulan pada bocoran chapter 254 ini, akhirnya muncul sebuah panel manga yang sangat identik sekali dengan gambar sketsa dari Ken Wakui di atas. Di mana pada panel ini kita bisa melihat Takemichi yang sangat terkejut sekali setelah mendapatkan sebuah cuplikan singkat dari ingatannya tentang apa yang akan segera terjadi kepada semua teman-temannya. Namun karena tidak percaya dengan apa yang dia lihat barusan, Takemichi pun akhirnya memberanikan diri untuk mencoba memegang jalur perlintasan rel kereta tua tersebut sekali lagi. Namun sayangnya kali ini Takemichi tidak dapat mengulangi lagi visionnya tersebut. Artinya, hingga sampai saat ini Takemichi masih belum mampu mengendalikan kekuatan supranatural yang dimiliki. Mengetahui fakta tersebut, seketika Takemichi pun langsung berteriak dengan sangat kencang, hingga memunculkan teks tidak beraturan pada kotak dialognya. Seakan-akan hal tersebut menyimbolkan bahwa kekuatan sejenis Dark Impulsivity milik Mikey kembali bangkit di dalam diri Takemichi. Ingat ya, bukan kekuatan Dark Impulsif, namun kekuatan sejenis berupa dorongan atau impulsif untuk menyelamatkan semua teman-temannya sekaligus. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin bocoran yang kedua. Setelah sempat frustasi karena belum bisa mengendalikan kekuatannya, Takemichi pun dengan cepat langsung kembali berdiri dan langsung berlari untuk memberitahu semua teman-temannya bahwa ada hal penting yang harus mereka lakukan bersama-sama daripada saling bertarung satu sama lain. Melihat Takemichi yang mulai berlarian ke sana kemari dan berteriak tanpa henti, Kakucho pun awalnya sempat salah paham dan sempat menganggap bahwa Takemichi adalah seorang pecundang karena mencoba lari atau mencoba kabur dari duel 1 lawan 1 mereka. Oleh karena itu, Kakucho pun dengan cepat langsung mengejar Takemichi dari belakang dan terus mengikutinya berlarian di dalam medan tempur ini. Di antara semua panel cerita menegangkan yang ada di chapter 254, kami yakin kalian semua pasti akan tertawa dan juga terhibur ketika melihat langsung adegan kejar-kejaran dari Takemichi dan juga Kakucho. Sebenarnya pada momen ini banyak sekali yang dibicarakan oleh Takemichi dan Kakucho. Namun sayangnya, semua teks atau kotak dialognya belum bisa diterjemahkan. Tapi simpelnya, pada akhir chapter 254 ini, Takemichi dan Kakucho pun mencapai sebuah kesepakatan bahwa mereka berdua setuju untuk melakukan gencatan senjata dan memutuskan untuk bekerja sama dengan menyelamatkan semua teman-teman mereka, baik itu dari kubu Kantomaji ataupun dari kubu Toman. Di momen ini Kakucho pun berkata, "Takemichi, sampai kita berhasil menghentikan bencana ini, maka aku adalah wakil presidenmu, atau aku adalah orang nomor 2 dari geng Toman."
Intinya, Kakucho akhirnya memutuskan untuk berkhianat kepada Mikey demi menyelamatkan semua orang yang berharga bagi dirinya, yaitu Ran, Rindo, Mochi, serta Lord Baginda Sion Madarame. Tentu saja semua tersebut merupakan sebuah hal yang sangat mengejutkan. Dengan begini, maka harapan baru untuk dapat segera membalikan keadaan pada akhirnya benar-benar bisa terjadi. Sebenarnya selain kedua poin bocoran di atas, masih ada satu panel manga lagi yang berkaitan dengan vision atau penglihatan Takemichi, yaitu tentang hancurnya lokasi pertempuran terakhir kali ini, di mana pada panel itu terlihat tumpukan kontainer dan juga tiang besi yang mulai berjatuhan akibat ditabrak oleh kereta yang dikendarai oleh Haruhi Josanzu. Tapi karena konteksnya tidak jelas, maka Oji-san tidak akan bahas mengenai hal itu ya. Namun kemungkinan besar gambar panel manga ini adalah vision kedua yang berhasil dilihat oleh Takemichi pada chapter 254. Menarik banget ya. Berdasarkan semua isi bocoran terbaru tersebut, kami pun menjadi semakin tidak sabar untuk bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada chapter 254. Oh iya, selain semua bocoran di atas, kami masih punya satu informasi menarik lagi untuk kita semua, yaitu mengenai postingan dari akun Twitter official Toman, di mana pada postingan itu Ken Wakui meminta kita semua untuk menebak siapakah orang yang akan mengisi cover bagian depan dari manga fisik Tokyo Revengers volume ke-29. Banyak sekali spekulasi bermunculan pada kolom komentar beliau, mulai dari opini mengenai dua karakter ini adalah Baji dan Draken, Sota dan Naoya, hingga Kokonoi dan juga Inui. Namun di antara semua nama itu, kami sendiri lebih yakin bahwa kedua orang yang akan dimunculkan ini adalah Imaushi Wakasa dan juga Arashi Keizo. Penjelasan mengenai hal ini bisa kita dapatkan jika kita perhatikan baik-baik motif dari gambar seragam yang dipakai oleh kedua orang pasangan ini. Di sebelah kanan terdapat motif banteng ditambah dengan motif Mitsudomo. Nah, di dalam manga Baku Hantam ini hanya ada satu orang yang diketahui menggunakan motif yang serupa pada tato yang ada pada tubuhnya. Yap, benar banget. Siapa lagi kalau bukan Arashi Keizo? Nah, jika yang sebelah kanan adalah Benkei, maka sudah bisa ditebak ya. Pasti yang ada di sebelah kiri adalah rekan atau partnernya sendiri, yaitu Wakasa Imaushi. Hal ini bisa kita buktikan juga dengan motif dari bunga aster atau bunga tulip yang ada pada seragam dari karakter itu. Di mana motif bunga ini adalah motif bunga yang sama dengan motif seragam Wakasa ketika masih ada di dalam geng Brahman. Lagi pula, karakter yang akan dijadikan cover selanjutnya pasti merupakan karakter yang memiliki peran penting dalam seluruh isi buku atau manga fisik tersebut. Wow, menarik banget ya. Setelah pengkhianatan dari Kakucho, mungkinkah selanjutnya Wakasa dan Benkei yang akan berkhianat juga? Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Salam Baku Hantam.